Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan yang baik ini saya akan berziarah di Maqbarah Raden Fatah, Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Fatah tahun 1478. Raden Fatah adalah bangsawan Kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintoro Demak. Keturunan Kesultanan Demak didapat dari Wali Songo, 9 orang ulama besar, pendakwah Islam paling awal di Pulau Jawa. Karena bantuan dari daerah-daerah lain, Raden Fatah memutuskan hubungan dengan Mojopahit yang saat itu berada dalam kondisi lemah. Keputusan tersebut semakin memperkuat bahwa Demak berdiri secara mandiri dan Raden Fatah mengambil gelar Sultan Shah Alam Akbar. Asal-usul Raden Fatah berdasarkan buku The History of Javanese Kings, Sejarah Raja-Raja Jawa 2010 oleh Purwadi. Raden Fatah merupakan penguasa kerajaan Islam yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Ibu Raden Fatah merupakan orang Tionghoa, seorang putri dari dinasti Ming bernama Xiu Banshi. Raden Fatah lahir di Palembang tahun 1455. Raden Fatah merupakan putra Brawijaya V, raja terakhir Mojopahit. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya V di Mojopahit sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri tersebut cantik dan pintar sehingga mendapat perhatian khusus di hati Raja Brawijaya V. Namun kehadiran putri tersebut mengganggu Ratu Dwarawati, sang permaisuri yang berasal dari Campa. Kecemburuan ini membuat Brawijaya V terpaksa menyingkirkan putri tersebut dari istana. Dalam keadaan mengandung, sang putri dikirim kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Fatah, Xiu Bunci kemudian dinikahi oleh Arya Damar dan memiliki seorang anak bernama Raden Kusen. Secara tidak langsung menjadi adik dari Raden Fatah. Raden Fatah memiliki nama kecil Pangeran Jimbun. Pada masa mudanya, Raden Fatah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang bangsawan dan politik. Selama 20 tahun hidup di istana Adipati Palembang, Raden Fatah memutuskan untuk kembali ke Mojopahit bersama adiknya Raden Kusen. Setibanya di Tuban, Raden Fatah tinggal dan belajar di Ampel Denta bersama para saudagar Muslim. Di sana, beliau juga mendapat dukungan dari utusan Kaisar Cina, Laksamana Cheng Ho. Selain itu, Raden Fatah juga mendalami agama Islam bersama dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Fatah dipercaya menjadi ulama besar yang membuat permukiman di Bintoro. Di Bintoro, Raden Fatah mengubah hutan Bintara menjadi sebuah pesantren Gelagah Wangi. Seiring kemajuan pesantren dan agama Islam di sekitar Bintoro, Raden Fatah mengganti nama Gelagah Wangi menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Dalam buku A Histories of Modern Indonesia since tahun 2001, karya Mr.
Riklesh. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Jawa para wali dalam penyebaran Islam sangat besar. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangun Masjid Demak yang proses pembangunannya dibantu oleh para wali sebagai raja pertama Kerajaan Demak. Beliau menaklukkan Kerajaan Mojopahit dan memindahkan seluruh benda, upacara, dan pusaka Kerajaan Majapahit ke Demak. Peran Raden Fatah Slamet Mujana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, Raden Patah berhasil memperluas dan mempertahankan Kerajaan Majapahit. Kemudian Raden Fatah wafat pada tahun 1518 di Demak, Jawa Tengah. Posisinya kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Pati Unus atau yang dikenal dengan Pangeran Sebarang Lor. Raden Patah diketahui memiliki 3 orang istri, yaitu Soleha dari Maloka putri Sunan Ampel, Randu Singa, dan putri Adipati Cipang. Dari ketiga pernikahannya, Raden Patah memiliki anak, yaitu Pati Unus, Raden Trenggono, Raden Kanduruan, Raden Kikin, dan Ratu Nyawo. Sedikit cerita dari sejarah Raden Fatah dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah, khususnya di Demak Bintoro. Mudah-mudahan dengan sejarah ini kita dapat memetik hikmah dari sebuah perjuangan seorang raja Islam, yaitu Raden Fatah. Semoga dapat menambah rasa mahabbah kita kepada para aulia dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makom Raden Fatah beserta keturunannya, yaitu putra beliau Pati Unus dan istri-istrinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.